fullnya dibongkar apa Pak? Mau dibikin agen itu? Oh, ada bangunan barunya. Tapi nggak pindah fullnya, nggak jadi di Lumbir. Oh ya teman-teman, dulu ketika mau lebaran ya emang ada kabar full Budiman yang di Karangpucung itu mau pindah ke belakang SPBU Lumbir yang saat ini jadi rest areanya Budiman untuk arah ke timur, baik Jawa Timur maupun Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tapi ternyata yang ada sekarang adalah full diperbaiki, lantainya dicor dan dibuat bangunan seperti entah itu agen atau kargo. Nah, sambil jalan ini kita sudah sampai di Ciopat ya teman-teman. Ini titik kontrol pertama. Tadi Tasik Jogja sudah jalan ke timur dan di sini sepi. Tinggal beberapa orang, entah itu penumpang atau bukan, tapi yang pasti di Ciopat ini kita tidak menaikkan penumpang maupun barang. Nah, bersama Pak Suryana ada Dede. Ya, Dede ini teknisi di Karangpucung. Dia dari lulusan STM otomotif. Ya, hanya saja Dede ini nggak bawa bekal gitu ya, cuma kaos selembar gitu. Saya kasihan juga dia kedinginan. Nah, memasuki Banjar kita ketemu dengan Gapura Ningrat R134. Kalau dulu R134 ini pegangannya Pak Lili, tapi sekarang nggak tahu siapa ya, dan saya nggak begitu jelas. Ini Karangpucung Jakarta via Lebak Bulus. Kita nanti sama-sama masuk di terminal Banjar. R134 ini larinya kencang ya teman-teman, karena ini basisnya RK8260. Walaupun selama pandemi ini diistirahatkan, yang jalan hanya beberapa yang 1626 dari 138 sampai 147 ya. 137 dari 137 sampai 147. Nah, kalau 136-nya Gapura Ningrat itu masih RK. Nah, coba lihat langsung melesat jauh ya. GR. Dan yang kita naik ini adalah Mercedes-Benz 1525, tapi dengan manajemen mesin menggunakan Euro NG. Artinya sudah semi elektrik ya. Pengaturan MR dan PLD ini sudah menyerupai algoritma dari Mercedes-Benz 1526. Oke teman-teman, Pak Suryana mencoba menyalip tapi tidak bisa karena kita sudah sampai di Banjar Atas. Selain jalannya cuma 2 jalur, juga di kiri kanan ini ada parkiran sepeda motor dari orang-orang yang sedang menikmati malam di Banjar Atas. Jadi kita mencoba bersabar saja di belakang truk sampai mendapatkan kesempatan. GR ada di depan sana, agak melambat sepertinya, dan kita mendapatkan kesempatan untuk menyusul. Untuk malam ini sebenarnya jatahnya Pak Ade ya, tapi karena Pak Ade istirahat digantikan Dede. Sudah menjelang pukul 8, kita akan memasuki terminal Banjar Patroman. Nah, Gapura Ningrat tepat di depan kita teman-teman.
Tampak di sebelah kiri terminal Banjar Patroman masih dilingkupi seng ya, pertanda pembangunan masih sedang berjalan dan belum begitu tampak hasil nyata akhirnya seperti apa ya. Ya kita tunggu saja teman-teman. Dan Gapurane Rayu mulai bersiap untuk belok kiri. Sementara di depan sana ada bis Budiman yang sedang keluar jalur. Ini memang agak mengagetkan karena ternyata pintu masuk dan pintu keluar sekarang menjadi satu ya. Nah, seperti ini kita diminta untuk terus masuk persis di belakang Gapurane Rahayu. Dan ternyata di ujung sana, di ujung timur, yang biasanya adalah sebagai tempat pintu keluar sudah ditutup, mungkin sedang perataan atau pengecoran ya, kita kurang tahu. Tapi yang sebelah kanan ini jelas ini sedang akan dicor. Nah, kita berputar di dalam sini. Dari sini naik 2 penumpang kalau nggak salah ya. 2 penumpang yang seharusnya ikut tim Banjarsari. Tapi untuk malam ini tim Banjarsari tidak berangkat dan bisnya ada di Cisaga. Bukan trouble, bukan apa, tetapi yang nyetir tidak ada. Bangunan terminal sudah dikasih kaca-kaca jendela ya, sepertinya akan megah sekali nanti kalau sudah benar-benar jadi. Mungkin bisa dibayangkan seperti terminal di Lui Panjang. Nah, di sepanjang pintu keluar ini ya ada deretan bis. Ini ada Merdeka, Budiman Medium, Waspada, dan Budiman Medium juga. Waspada dan Merdeka ini berdiri di bawah payung perusahaan yang sama. Meninggalnya sakit apa gimana Pak? Apa? Pak Yoyonya sakit? Dari rumahnya sehat Pak. Oh iya Pak? Iya. Di 88 apa ke 72? Di 88 berangkat arah ke sana Pak. Arah, oh iya. Pas kontrol ya Pak ya? Iya. Di warung udah sempat istirahat Pak. Oh alah. Lagi duduk. Serangan jantung kali ya Pak ya? Iya. Lagi. Ini bukan. Oh iya Pak. Terus yang nerusin siapa Pak yang bawa? Dari 88? Yang bawa mobil ya. Oh, Pakai juga dilempar. dipindah ya penumpangnya Pak ya? Yang besar apa ya Pak ya? Pak yang itu ya? Ya. Lu pernah di Orangnya besar kalau nggak salah ya? Kalau yang urusan Pak Nono. Iya. ada Cipularang ya Pak. Oh alah. Kalau Pak Yoyo minggu ini? Ya. Malam Pak. Malam. Oh semalam? Ya pas saya pulang ke sini. Ya. Saya berangkat ke sana. Oh alah. Malam 17-an gitu. Waduh. Siang.
pukul 20.10 kita melanjutkan perjalanan dan masuk di SPBU Karangkamulyan untuk isi bahan bakar. Sudah ada beberapa budiman yang ngantri di SPBU ini ya. Memang untuk arah ke barat sebelum Tasik, pengisian solar ada di SPBU Karangkamulyan. Usai isi solar kita melanjutkan perjalanan terus, dan ini kita skip untuk pukul 20.43 ya, sudah memasuki area Ciamis. Secara umum lalu lintas terbilang lancar, tidak ada sendatan kemacetan ya. Dan kebetulan ini kita konvoy dengan beberapa bus budiman di depan kita. Sebuah truk menghalangi perjalanan di depan kita, tapi sebenarnya juga kita nggak bisa kalau ambil kiri karena jaraknya terlalu minim untuk bisa overtake truk tersebut. Ini adalah perempatan di terminal kota Ciamis. Mendengar cerita meninggalnya Pak Yoyo dari tim Banjarsari, kita jadi teringat untuk selalu mengingatkan pada diri sendiri agar tidak terlalu memforsir tenaga, terutama untuk melek malam ya teman-teman ya, karena melek malam itu memang membuat kita terlena, tidak berkeringat ya kan. Tapi sebenarnya di situ tekanan darah kita itu tidak berhenti ya, jantung terus dipacu bergerak. Sebenarnya malam adalah untuk istirahat, maka manfaatkan malam itu dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan perjalanan malam, maka ketika sampai di tujuan harus menyempatkan diri untuk istirahat, memulihkan tenaga, mengatur kembali ritme tekanan darah. Itu yang terpenting dari esensi sebuah istirahat. Memasuki jalur bis di terminal Ciamis, biasanya budiman mengambil jalur paling kiri. R134 melaju ke depan. Dia lebih dulu karena dia berhentinya di pool ya, sekitar 20 menit di pool GR di Ciamis, sedangkan kita sekitar 15 menit mengisi bahan bakar di Karangkamulyan. GR sudah melesat jauh ke depan ya, ini di Imba Negara. Biasanya saya memvideokan kondisi SPBU Gentong, tapi kali ini kita skip dan kita langsung menuju ke tanjakan Gentong.
sedikit keteteran ketika naik karena memang sudah dimulai dengan gas rendah ya, RPM rendah. Jadi untuk ngangkat ke atas ini agak susah, sehingga kita di overtake dari kiri. Dari bis Budiman yang sama, yang sudah mempersiapkan ancang-ancang yang lebih matang. Kondisi saat ini sangat lancar, berbeda dengan beberapa waktu yang lalu di mana terjadi kemacetan yang pertama akibat perbaikan jalan di Cipendei antara Gentong dan Malangbong, dan juga yang satunya lagi adalah akibat kecelakaan truk di tanjakan ini nih, tanjakan Gentong yang sebelah sana ini. Terus habis tanjakan Gentong putar, terus tanjakan Gentong yang naik. Nah ini dimulai dari naik sana itu. Ini kita hampir memasuki lingkar Gentong ya teman-teman ya. Kondisi masih tetap sepi. Dan sebuah bis pariwisata menyalip dari kanan, diikuti sebuah sepeda motor yang mengekor. Mungkin karena ini ada di pertengahan pekan ya, ini kan malam Kamis dari hari Rabu yang tanggal merah karena 17 Agustus. Mungkin orang-orang melanjutkan libur dari 17 ke 18, 19, 20 dan sampai di 21 di hari Minggunya. Yang kita tidak ketemu seperti biasanya adalah bus premium ya. Pada kemana atau pada sudah berangkat duluan. Tapi sore kemarin saya lihat ada bus premium warna abu-abu. Sepertinya itu unit baru. Nanti saya tanyakan ke Kang Dulslut ya. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah tahu informasi sebelumnya, silahkan di komen ya. Kita konvoy dengan kendaraan-kendaraan kecil di depan. Nah di tanjakan ini kalau nggak salah ya teman-teman ya, kecelakaan itu terjadi antara truk yang mundur dan mengenai mobil berpenumpang, 2 meninggal. Yang kemudian setelahnya ada kecelakaan lagi di situ, sebuah motor dan sebuah mobil angkutan barang. Kita harus berhati-hati ya teman-teman di tanjakan Gentong ini, karena
Selain sempit dan nanjak, ini ada tikungan tajam di ujungnya, sehingga kalau kita ketemu dengan bis yang bodinya panjang atau truk yang bodinya panjang, otomatis kita harus berhenti di tanjakan, dan itu perlu persiapan. Oke, semuanya kita skip dan kita sampai di rumah makan. Nah, itu dia yang namanya Dede ya, kasihan sekali dia kurus, hanya dengan selembar kaos. Tapi memang staminanya bagus ya dia ya. Semoga balik ke Karangpunjung dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kita berangkat ke ibu kota ya teman-teman. Kita langsung memasuki jalur Rancaikek dan langsung masuk ke tol. Tidak perlu didokumentasikan untuk pintu tolnya, semuanya sudah sering saya dokumentasikan, dan ini adalah sudah sampai di sekitar KM 112 kalau tidak salah. Nah, dari sini nanti kita akan masuk di KM 88 untuk kontrol. Kalau dipikir-pikir, di rumah makan itu pukul 23.20 ya kita berangkat, sekitar pukul itu. Berarti itu sudah jam normal, tidak cepat dan tidak lambat. Memang prioritas masuk di pintu tol itu untuk angkutan umum itu sekitar pukul 00 ya, dan ini 00 lebih sedikit. Dan di tengah perjalanan kita tahu-tahu sudah ada di belakangnya Gapuraning Rahayu. Entah dia yang sudah ada di depan duluan atau menyalip dari belakang, saya tidak begitu tahu ya, karena saya asik dengan pesan-pesan yang ada di gadget saya, dan tahu-tahu sudah ada GR di depan kita. Padahal tadi di rumah makan kita lihat tidak ada satu butir pun bis Gapuraning Rahayu yang berhenti. Oke, jelang rest area 88 kita ke arah kiri ya, kita ke kiri dan masuk ke rest area. Nah, ini adalah rest area 88. Saya tidak dokumentasikan kontrolnya, dan ini teman-teman lihat sendiri kondisi di sini, dan terdapat warung di sini yang teman-teman personel bis berhenti untuk istirahat. Mungkin ada hubungannya dengan berita terdahulu yang mengenai Pak Yoyo. Pintu keluar untuk masuk lagi ke tol itu cukup panjang ya untuk yang 72. Nah, ini warung ya teman-teman, warung tempat istirahat. Nah, singkat cerita di 0239 kita sudah masuk di area terminal Tanjung Priok ya. Dan kondisi jalan masih sangat sepi, berarti ini bis yang termasuk yang awal masuk. Dan demikian berakhirlah perjalanan kita dari Majenang ke Tanjung Priok. Ini kondisi pukul 05.30, karena sesampai di terminal saya tidak langsung turun,
melainkan istirahat tidur sampai pagi menjelang. Terima kasih. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.